Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Lumi untuk membuat media pembelajaran interaktif yang menarik, bervariasi, dan praktis. Baiklah saudara-saudari sekalian, mari sama-sama kita simulasikan cara mendownload, menginstal, dan cara menggunakan aplikasi Lumi untuk membuat media pembelajaran interaktif. Saudara-saudari sekalian, adapun cara mendownload dan menginstal aplikasi Lumi adalah: pertama, kita jalankan aplikasi browser kita. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian, gunakan kolom pencarian Google untuk mencari aplikasi Lumi. Misalnya kita ketik Lumi Education, lalu tekan tombol Enter. Nah, maka kita akan menemukan website dari aplikasi Lumi, yaitu lumi.education. Kita klik judul websitenya. Kemudian akan tampil halaman website Lumi seperti ini. Pada halaman website ini, kita bisa melihat informasi tentang aplikasi Lumi, tampilan jendela aplikasi Lumi, fitur-fitur yang dimiliki aplikasi Lumi, dan kita juga bisa mendownload aplikasi Lumi baik untuk komputer Windows, komputer macOS, ataupun komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Misalnya komputer saya adalah menggunakan Windows. Saya akan klik tombol Windows untuk mendownloadnya, kemudian klik tombol Download Installer. Selanjutnya, klik tombol Start Download. Nah, di sini sudah mulai proses downloadnya. Kita bisa melihat bahwa ukuran file installernya adalah 73 MB. Kita tunggu sebentar proses downloadnya. Setelah aplikasinya selesai di-download, kita bisa membuka aplikasi yang di-download dengan mengklik tombol Open. Saya klik tombol Open. Nah, maka akan masuk ke proses installing atau proses instalasi. Kita tunggu sebentar proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, maka akan terbuka jendela settings atau jendela pengaturan. Di sini kita bisa mengklik tombol Accept All. Kemudian, sampai di sini kita sudah selesai menginstal aplikasi Lumi. Namun selanjutnya kita juga perlu menginstal fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Lumi. Cara menginstal fitur-fiturnya adalah: pertama, kita klik menu H5P Editor. Kemudian kita klik tombol Create New H5P. Selanjutnya, pada jendela Select Content Type ini, kita bisa menginstal fitur-fitur yang ingin kita gunakan. Misalnya, di sini ada fitur interaktif video. Kita klik tombol Get untuk mendownload dan menginstal fitur ini. Kemudian kita klik tombol Install. Nah, maka fitur interaktif video ini akan di-download dan diinstal, sehingga bisa kita gunakan secara offline. Nah, di sini sudah ada pesan bahwa proses installnya sudah sukses. Selanjutnya, kita bisa mengklik tombol Use untuk menggunakan fitur ini. Saya akan klik tombol Back untuk menginstal fitur yang lain. Misalnya di sini ada fitur Course Presentation, saya akan klik tombol Get, kemudian saya klik tombol Install. Nah, seperti itulah saudara-saudari sekalian cara menginstal fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Lumi ini. Dan selanjutnya setelah kita menginstal fitur-fiturnya, kita bisa menggunakan fitur-fitur ini untuk membuat media pembelajaran interaktif.
Saudara-saudari sekalian, adapun cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Lumi adalah: pertama, kita jalankan aplikasi Lumi dengan mendouble-klik ikon aplikasinya. Kemudian, pada jendela aplikasi Lumi terdapat dua menu utama. Menu yang pertama adalah H5P Editor yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menampilkan media pembelajaran interaktif yang berformat H5P. Kemudian menu yang kedua adalah menu Lumi Analytics yang berfungsi untuk mengimpor dan menampilkan laporan aktivitas peserta didik ketika menggunakan media pembelajaran interaktif yang dibuat dengan aplikasi Lumi. Di sini kita klik tombol H5P Editor untuk membuka halaman H5P Editor. Kemudian kita bisa mengklik tombol Create New H5P untuk membuat dokumen baru. Atau jika kita ingin mengedit dokumen yang sudah ada, kita klik tombol Open Existing H5P. Misalnya di sini saya akan klik tombol Create New H5P. Nah, maka akan terbuka halaman Select Content Type. Pada halaman ini kita bisa memilih jenis konten interaktif yang ingin kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Misalnya di sini ada interaktif video yang dapat kita gunakan untuk membuat video interaktif. Kemudian ada course presentation yang dapat kita gunakan untuk membuat media presentasi interaktif. Kemudian ada multiple choice untuk membuat soal pilihan ganda. Kemudian ada quiz untuk membuat quiz interaktif. Dan ada banyak sekali di sini jenis-jenis konten yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif. Misalnya di sini saya akan klik menu Interactive Book untuk membuat sebuah buku digital interaktif yang terdiri dari beberapa halaman dan memiliki konten yang bervariasi. Caranya saya klik judul Interactive Book, maka akan terbuka halaman kerja Interactive Book seperti ini. Pada halaman ini terdapat kolom title yang bisa digunakan untuk mengisi judul bukunya. Misalnya saya akan mengisinya dengan modul perancangan media visual. Kemudian kita dapat menambahkan sebuah cover pada Interactive Book ini dengan mencentang kotak menu Enable Book Cover. Kemudian kita klik menu Cover Page, lalu kita klik tombol Add pada menu Cover Image untuk memilih gambar covernya. Misalnya, saya akan pilih gambar covernya dari dalam komputer saya. Sebagai contoh saja, saya akan menggunakan gambar ini sebagai cover, lalu saya klik tombol Open. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat menu Page yang berfungsi untuk menambahkan halaman-halaman interaktif booknya. Dan di sini sudah tersedia sebuah halaman, yaitu halaman yang pertama dengan nama Untitled Column. Dan kita bisa mengubah judul halaman ini dengan cara kita hapus. Kemudian misalnya saya akan mengubahnya dengan nama pendahuluan. Jadi judul halaman yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian di bawahnya ada menu konten. Di sini kita bisa mengklik ikon panahnya untuk memilih jenis konten yang ingin kita tambahkan. Misalnya saya akan pilih teks untuk menambahkan konten teks. Kemudian saya akan mengetik teksnya pada kolom yang di bawahnya. Misalnya saya akan menambahkan tentang kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar ini saya akan format, kemudian formatnya saya ubah menjadi heading 2, sehingga ini menjadi sebuah subjudul. Dan untuk menambahkan konten yang baru, kita klik tombol Add Content, kemudian kita klik panah menu konten, lalu kita pilih konten yang ingin kita tambahkan. Misalnya saya pilih teks, kemudian kita isi kolom teksnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Misalnya, nah, seperti inilah contoh cara menambahkan teks, saudara-saudari sekalian. Selanjutnya saya akan menambahkan konten lagi. Saya klik tombol Add Content. Kemudian pada menu konten kita klik panah menunya. Kemudian kita pilih salah satu jenis konten yang ingin kita tambahkan. Misalnya saya akan pilih Memory Game untuk menambahkan sebuah game mengingat ya. Kemudian pada kolom title kita isi dengan judul Memory Game-nya. Di sini saya tidak akan ubah, saya biarkan saja seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya ada menu cards. Nah, di sini kita akan mengatur isi dari memory game-nya. Yang pertama, saya klik tombol add pada image untuk menambahkan gambar yang harus diingat ya. Nah, misalnya saya akan menambahkan gambar logo ini, lalu saya klik tombol open.
Kemudian di bagian bawah ada kolom alternatif text for image. Karena di sini ada tanda bintang, berarti ini wajib diisi. Misalnya saya isi dengan nama logo. Kemudian di bagian bawah ada menu audio track. Nah, ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Kemudian di bagian bawah ada menu matching image. Nah, ini bisa diisi dan bisa juga dikosongkan ya. Tidak ada tanda bintangnya. Oke. Selanjutnya saya akan klik menu card. Nah, di sini kemudian saya klik tombol add image untuk menambahkan gambar untuk kartu yang kedua. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan gambar yang lain, yaitu gambar yang ini. Lalu saya klik tombol open. Kemudian saya isi kolom alternatif text for image, misalnya logo Win. Nah, kemudian saya klik lagi tombol add card untuk menambahkan kartu yang ketiga. Dan kita bisa menambahkan kartu sesuai dengan keinginan kita ya, dengan menggunakan tombol add card. Nah, misalnya sampai di sini saya cukupkan dulu dan saya akan scroll ke atas dan saya bisa mengklik tombol view untuk melihat hasil dari media yang kita buat. Nah, ini dia hasilnya, ada gambar cover, kemudian ada tombol read. Nah, saya klik tombol read. Nah, ini adalah tampilan dari halaman kompetensi dasar. Di sini ada kompetensi dasarnya. Kemudian di bagian bawahnya ada memory game. Nah, pada memory game ini saya akan klik dulu full screen ya, tombol full screen. Nah, di sini kita bisa mengklik gambar. Kemudian kita ingat ya, ini sudah tepat ya, sama. Nah, ini berarti sama. Oke, jadi kita ingat gambar yang sama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke menu edit. Saya klik menu edit untuk melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya saya akan membuat halaman baru dengan mengklik menu add page. Nah, saya klik tombol add page, maka akan muncul untitled column di halaman yang kedua. Pada halaman yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media visual. Kemudian pada bagian menu konten saya pilih teks untuk menambahkan teks. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media visual dan formatnya saya ubah menjadi heading 2. Kemudian di bawahnya saya klik tombol add content. Kemudian saya klik panah konten untuk memilih jenis kontennya. Misalnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media visual. Nah, misalnya teksnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan klik tombol add content untuk menambahkan konten baru. Misalnya, di sini saya klik panahnya dan saya akan pilih menu image untuk menambahkan gambar. Nah, kemudian saya klik tombol add pada menu image untuk menambahkan gambar. Misalnya, saya akan pilih gambarnya dari dalam komputer saya. Saya pilih gambar yang ini, lalu saya klik tombol open. Kemudian, pada kolom alternatif teks kita wajib isi karena ada tanda bintangnya. Misalnya saya buat namanya adalah gambar 1. Nah, seperti inilah cara menambahkan konten yang berformat gambar. Selanjutnya saya akan klik tombol add content untuk menambahkan konten berikutnya. Saya klik simbol panahnya, misalnya saya akan menambahkan konten guess the answer, menebak jawaban. Nah, kemudian pada kolom text description saya isi ya. Pertanyaannya, menurut Anda apa makna gambar di atas? Nah, ini misalnya pertanyaannya. Kemudian pada menu descriptive solution label saya ubah tulisan click to see the answer menjadi klik tulisan ini untuk melihat makna gambar menurut pembuat gambar. Nah, kemudian pada kolom solution text saya isi jawabannya, menurut pembuat gambar, gambar di atas bermakna pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Nah, misalnya solusinya adalah seperti ini. Jadi nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol yang bertulisan seperti ini. Kemudian setelah tombol ini diklik, maka akan muncul tulisan solution text ini.
Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya akan klik tombol Add Content untuk menambahkan konten yang baru. Misalnya di sini saya akan menambahkan konten berupa multiple choice ya, soal pilihan ganda. Saya pilih multiple choice. Kemudian pada kolom question saya isi kalimat pertanyaannya, misalnya seperti ini. Kemudian pada kolom pilihannya option 1 saya ketik ya. Kemudian ini saya benarkan ya. Kemudian di option 2 saya ketik tidak. Kemudian ini juga saya benarkan. Karena ini hanya soal latihan ya. Dan kemudian pada kolom feedback saya tambahkan feedbacknya. Jadi nanti akan ada soal pilihan ganda yang menanyakan apakah makna yang saudara pahami sama dengan makna yang disebutkan oleh pembuat gambar. Dan ketika dia klik tombol ya atau dia klik tombol tidak, maka akan muncul feedback ini. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya akan klik tombol Add Content untuk menambahkan konten yang baru. Misalnya di sini saya klik panah menu konten dan saya akan menambahkan konten image hotspot, yaitu sebuah gambar yang memiliki tombol hotspot, dan ketika tombol hotspot itu diklik akan muncul konten yang baru. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik tombol add pada background image untuk menambahkan gambar backgroundnya. Misalnya gambar backgroundnya yang saya gunakan adalah ini, lalu saya klik tombol open. Kemudian di bagian bawah kita bisa pilih hotspot iconnya ya. Saya pilih predefined icon. Dan ikonnya adalah tanda plus, kemudian warna ikonnya adalah warna ungu ya. Nah, kemudian di menu hotspot, di sini kita bisa tentukan di bagian mana kita ingin meletakkan hotspotnya. Misalnya saya akan letakkan di bagian pie di sini. Nah, misalnya kita klik tombol zoom saja supaya memperbesar tampilan gambar latar belakangnya. Misalnya saya akan tambahkan hotspot di sini. Kemudian saudara-saudara sekalian, nah, kita isi konten yang muncul ketika hotspot itu diklik pada menu pop-up konten. Misalnya saya klik panahnya, nanti yang muncul adalah teks misalnya. Dan isi teksnya misalnya adalah diagram pie adalah diagram yang menggambarkan presentasi suatu data. Misalnya seperti ini. Kemudian saya klik tombol add item untuk menambahkan konten yang lain. Misalnya konten berikutnya di bawahnya, saya klik menu panahnya, saya akan menambahkan gambar misalnya. Kemudian saya klik tombol add, kemudian saya pilih gambar yang ingin ditampilkan. Misalnya gambarnya adalah ini, lalu saya klik tombol open. Nah, seperti itulah cara menambahkan pop-up kontennya. Selanjutnya, nah saya akan tambahkan hotspot yang baru dengan mengklik tombol add hotspot. Kemudian kita klik ya latar belakangnya untuk menentukan tempat icon hotspotnya, misalnya di sini ya. Nah, kemudian pada menu pop-up konten kita klik panah menunya, lalu kita pilih jenis konten yang ingin dimunculkan. Misalnya adalah teks. Kemudian, nah kita isi kolom teksnya. Nah, misalnya seperti ini teksnya, lalu saya klik tombol add item. Dan saya akan menambahkan sebuah gambar pada item ini. Saya pilih image, kemudian saya klik tombol add untuk menambahkan gambarnya. Misalnya saya akan tambahkan gambar yang ini, lalu saya klik tombol open. Nah, seperti itulah cara menambahkan hotspot image ya. Nah, contoh hasilnya adalah saya klik menu view. Nah, kita akan lihat contoh hasilnya di halaman kedua ya. Nah, ini pengertian media visual. Di sini menurut Anda apa makna gambar di atas? Kita klik. Nah, ini muncul jawabannya. Kemudian di sini ada soal pilihan ganda. Saya jawab tidak. Lalu saya klik tombol cek. Nah, muncul feedbacknya. Kemudian di bagian bawah ada hotspot. Nah, ini ada hotspotnya. Ada tombol tambah. Saya centang. Saya klik. Nah, maka muncul konten pop-up-nya ya ini. Nah, kemudian yang di kolom juga ada. Nah, ini ada teks dan ada gambar. Nah, seperti inilah contoh hotspot image ya. Selanjutnya saya klik menu edit untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sini saya akan menambahkan halaman baru. Misalnya saya klik tombol add page dan di sini saya akan menambahkan
judul halamannya adalah video interaktif. Nah, kemudian saya pilih kontennya adalah teks misalnya. Nah, kemudian di kolom teks ini saya ketik. Nah, misalnya isi teksnya adalah ini. Selanjutnya saya akan tambahkan konten baru dengan mengklik tombol add content. Kemudian pada konten ini saya klik panahnya, lalu saya akan pilih jenis kontennya adalah interaktif video. Nah, untuk menambahkan video interaktif, artinya video yang memiliki interaktivitas. Selanjutnya pada menu add video, kita klik tombol tambah untuk menambahkan file videonya. Di sini kita bisa menambahkan file video dengan mengklik tombol upload video file, dan kita juga bisa menambahkan video dengan memasukkan link video dari YouTube di sini. Misalnya saya akan menambahkan videonya dari YouTube. Saya akan ambil sebuah link video dari YouTube ya. Nah, misalnya saya akan menambahkan video ini. Nah, saya klik tombol bagikan, saya salin ya linknya. Kemudian saya paste link videonya di sini, lalu saya klik tombol insert. Nah, videonya sudah masuk. Selanjutnya klik tombol next step ya untuk masuk ke step yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan interaksi berupa label, teks, tabel, link, gambar, statements, single choice set, multiple choice, true or false. Nah, banyak sekali di sini ya menu-menu yang bisa kita tambahkan. Misalnya saya akan menambahkan multiple choice soal pilihan ganda. Caranya kita tentukan dulu durasi waktu tampilnya soal tersebut. Misalnya soal tersebut akan saya tampilkan di menit ke-59 misalnya. Nah, ini saya taruh di sini playhead-nya. Kemudian saya klik menu multiple choice. Kemudian di sini kita pilih apakah soalnya ditampilkan dalam bentuk tombol atau dalam bentuk poster. Misalnya saya akan pilih poster. Kalau bentuk poster berarti soal multiple choice-nya nanti akan tampil langsung. Kalau button berarti hanya tombol yang tampil. Kita harus mengklik tombol itu dulu supaya soalnya tampil. Itu bedanya ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita isi kolom question dengan kalimat soalnya. Misalnya kalimat soalnya adalah di manakah ibu kota Indonesia. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pada menu option kita ketik pilihan jawabannya, misalnya Jakarta. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya. Kita centang correct. Kemudian option yang kedua Bandung. Nah, ini tidak usah dicentang menu correctnya. Kemudian kita tambahkan pilihan jawaban yang lain dengan mengklik tombol add option. Kemudian kita isi pilihan jawabannya, misalnya adalah Surabaya. Nah, seperti itu cara menambahkan soalnya. Selanjutnya kita klik tombol done. Nah, sudah selesai. Jadi nanti di menit ke-59 ini sudah ada titiknya. Dan ketika nanti videonya melewati titik ini, maka akan muncul soalnya. Ini soalnya. Soalnya kita atur dulu ukurannya dengan cara kita drag saja seperti ini ya. Nah, kita drag. Kemudian misalnya saya tempatkan di kanan seperti ini. Selanjutnya kita klik menu next step. Nah, kita masuk ke bagian summary text. Pada bagian summary text ini kita bisa menambahkan statement kesimpulan ya. Nah, misalnya kita isi kolom statement yang pertama dengan kesimpulannya. Misalnya adalah, nah, seperti inilah cara menambahkan video interaktif. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan menambahkan halaman baru dengan mengklik tombol add page. Kemudian saya akan memberikan judul halamannya adalah latihan. Nah, kemudian pada menu konten saya pilih jenis kontennya. Konten yang akan saya gunakan adalah question set ya. Nah, question set. Kemudian pada kolom title saya akan isi dengan soal latihan. Kemudian kita bisa menambahkan gambar ya dengan mengklik tombol add. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan gambar, tapi ini tidak wajib ya, karena tidak ada tanda bintangnya. Kemudian progress indikator, di sini bisa teks, bisa dots. Kemudian pass percentage ya, nilai minimal untuk lulus misalnya saya buat 80.
Kemudian di menu question, nah di sini sudah ada question yang pertama, kita pilih ya, klik panahnya, kita pilih jenis pertanyaannya apa. Di sini ada pertanyaan multiple choice, drag and drop, fill in the blank, mark the word, drag text, true or false question, dan essay. Misalnya saya akan pilih multiple choice. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaannya pada kolom question. Misalnya, di manakah letak Uin Wali Songo? Nah, kemudian di optionnya kita ketik pilihan jawabannya, misalnya Surabaya. Nah, ini tidak benar ya. Kemudian option yang kedua adalah Semarang. Dan ini kunci jawabannya, kita centang menu correct. Kemudian kita tambahkan lagi pilihan jawabannya dengan mengklik tombol add option. Misalnya adalah Bandung. Nah, selanjutnya kita sudah selesai membuat satu soal. Untuk membuat soal berikutnya, kita klik tombol add question. Kemudian kita klik panah menu question type untuk memilih jenis soalnya. Misalnya saya akan menambahkan jenis soal drag and drop. Kemudian pada menu settings kita dapat menambahkan background image, tapi ini tidak wajib. Caranya kita klik tombol add, kemudian kita pilih gambarnya dari dalam komputer kita. Misalnya saya pilih ini, lalu saya klik tombol open. Kemudian kita klik menu text. Nah, pada menu teks ini kita dapat menambahkan area target dari drag gambarnya. Kita klik menu add drop zone untuk menambahkan target. Kemudian kita isi nama targetnya pada kolom label. Misalnya drop 1. Kemudian kita klik tombol done. Nah, kemudian kita tempatkan area targetnya misalnya di sini. Kemudian kita tambahkan drop zone yang baru atau target yang baru, lalu kita berikan nama targetnya misalnya adalah drop 2. Lalu kita klik done. Kemudian kita tempatkan area targetnya, kita atur ukurannya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan media yang akan di-drag. Misalnya media yang akan di-drag adalah teks. Saya klik menu teks, kemudian saya ketik teksnya. Misalnya adalah, lalu saya pilih targetnya adalah drop 1. Kemudian kita klik menu done. Selanjutnya kita tempatkan teksnya misalnya di sini, dan kita juga bisa menambahkan gambar. Nah, misalnya kita pilih gambarnya dari dalam komputer. Nah, misalnya adalah gambar ini, lalu kita klik tombol open. Kemudian di kolom alternatif teks kita ketik namanya, karena ini wajib ya ada bintangnya. Nah, kemudian kita pilih targetnya misalnya adalah drop 2. Lalu kita klik tombol done. Nah, seperti itulah cara menambahkan medianya. Selanjutnya kita tempatkan medianya di areanya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi gambar. Lalu kita klik tombol add. Kemudian kita pilih gambarnya dari dalam komputer kita, misalnya adalah ini. Kemudian kita klik tombol open. Kemudian kita isi kolom alternatif teks. Misalnya, lalu kita pilih area targetnya. Misalnya adalah drop 1. Lalu kita, nah misalnya sama drop 2 ya. Kemudian kita klik tombol done. Nah, di sini saya sudah selesai membuat jenis soal drag and drop ya. Selanjutnya saya akan buat soal baru dengan mengklik tombol add question. Di soal ini saya klik menu question type, misalnya saya akan membuat soal fill in the blank. Nah, kemudian pada task description kita ubah teks berbahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia. Misalnya isilah bagian kata yang kosong. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pada menu text block, nah di sini kita bisa mengetik teks yang ingin kita tanyakan. Nanti kita bisa menambahkan bagian yang kosong dengan mengapit kata tersebut menggunakan simbol bintang. Misalnya, Jakarta adalah ibu kota negara. Nah, misalnya saya akan menyembunyikan Indonesianya. Berarti kata Indonesia diapit dengan tanda bintang. Jadi Indonesia ini akan menjadi bagian yang kosong. Nah, misalnya selanjutnya
negara Indonesia terletak di benua. Nah, misalnya saya ambil lagi tanda bintang Asia. Nah, misalnya seperti ini. Oke, selanjutnya saudara-saudara sekalian, nah, saya akan menambahkan soal baru lagi dengan mengklik tombol add question. Kemudian jenis soalnya misalnya adalah esai ya, soal esai. Kemudian di kolom task description kita akan menjelaskan tugasnya apa gitu ya kan. Nah, misalnya jelaskan jenis media visual. Nah, misalnya ini ya soalnya, nanti dia akan menjawabnya pada kolom kosong. Nah, selanjutnya kita harus mengisi keywordnya ini ya, keyword. Di sini ada tanda bintangnya. Keyword yang pertama misalnya adalah transformasional. Kemudian kita tambahkan lagi keyword organisasional. Nah, misalnya seperti ini. Kita klik lagi keyword misalnya interpretatif misalnya. Nah, jadi cara menambahkan soal esai itu kita ketik kalimat soalnya, kemudian kita tambahkan sebuah kata kunci untuk jawabannya. Oke, saudara-saudari sekalian, selanjutnya saya akan klik menu view untuk melihat tampilan sementara. Nah, ini dia tampilan halaman kedua, pengertian media visual ya. Nah, oke, kemudian tampilan video interaktif saya klik. Nah, ini dia tampilan video interaktif, bisa kita play. Nah, kemudian ada di sini titik soal multiple choice. Nanti di menit ini akan tampil soal pilihan ganda. Dan setelah kita jawab soalnya, bisa kita play kembali. Kemudian saya klik tombol next untuk membuka halaman berikutnya. Di sini ada soal kuis ya, nih bagian kuis. Di sini soal pertama, di manakah letak UIN Wali Songo Semarang? Nah, misalnya saya pilih Surabaya. Cek, oh ternyata salah. Saya klik tombol show solution. Nah, ternyata jawabannya adalah Semarang ya. Lalu next. Nah, ini ada soal drag and drop. Misalnya saya drag seperti ini. Nah, oke, ini nggak bisa di drag, berarti salah. Kalau di drag ke sini juga nggak bisa. Nah, ini jawaban yang benar adalah seperti ini. Oke, next. Kemudian ini soal mengisi bagian yang kosong. Nah, misalnya ini saya isi Indonesia, yang ini saya isi Asia. Lalu saya cek jawabannya, oh ternyata benar. Next. Nah, ini adalah soal isian. Misalnya saya ketik transformatif. Nah, lalu saya cek jawabannya. Nah, oke, lalu saya klik tombol finish. Oke, nah ini hasilnya adalah 2 dari 7 ya, benar. Oke, kita bisa klik tombol show solution untuk melihat kunci jawabannya. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti inilah contoh media pembelajaran interaktif yang dirancang menggunakan aplikasi Lumi. Selanjutnya kita bisa menyimpan file dari media pembelajaran interaktif ini dengan mengklik tombol file, lalu kita klik tombol save. Nah, kemudian kita pilih folder penyimpanannya. Misalnya saya akan simpan di desktop dulu. Nah, di sini. Kemudian saya ketik nama filenya misalnya modul perancangan media visual. Lalu saya klik tombol save. Nah, maka file ini akan disimpan dalam format H5P. Dan file tersebut dapat kita perbaharui kembali kapanpun diperlukan. Nah, misalnya saya akan tutup aplikasinya. Saya klik tombol Open Existing H5P untuk membuka filenya. Ini file yang sudah disimpan tadi. Lalu saya klik tombol Open. Maka file tersebut akan dibuka kembali sehingga bisa kita edit atau kita perbaharui kapanpun diperlukan. Nah, ini ya contoh filenya. Selanjutnya kita juga bisa mengubah file H5P ini menjadi format HTML5. Caranya kita klik menu file, kemudian kita klik menu export. Kemudian kita pilih di sini all-in-one HTML file. Jadi nanti formatnya akan menjadi HTML. Atau bisa juga kita ubah menjadi Scrum package sehingga bisa diupload di e-learning. Misalnya saya pilih all-in-one HTML file dulu ya. Kemudian saya klik tombol export now. Kemudian
Kita pilih tempat penyimpanannya, misalnya di desktop. Kemudian kita ketik nama filenya, misalnya modul perancangan media visual. Lalu kita klik tombol ekspor. Nah, maka file ini akan disimpan ke dalam format HTML. Dan file HTML tersebut bisa diupload di web, bisa dibuka di komputer, dan juga bisa dibuka di handphone menggunakan aplikasi browser. Nah, di sini sudah ada informasi H5P successfully exported. Nah, ini adalah tampilan file H5P yang sudah diubah menjadi format HTML5. Selanjutnya saya akan double klik file ini untuk membukanya. Dan filenya akan dibuka menggunakan aplikasi browser. Dan di sini sudah bisa dilihat ada sampul atau covernya, kemudian ada judulnya. Kemudian kita bisa mengklik tombol read untuk membacanya. Kemudian di halaman pertama ini ada kompetensi dasar. Kemudian ada memory game. Nah, ini memory game ya. Oh, ini dengan ini yang sama kita cocokkan. Oke, selanjutnya saya klik tombol next. Nah, di sini juga ada tombol full screen ya untuk menampilkan media pembelajarannya dalam mode full screen. Saya klik full screen seperti ini. Kemudian di bagian kiri juga ada menu yang bisa ditampilkan dan disembunyikan. Kemudian di halaman kedua ini ada teks, kita lihat ya. Kemudian ada soal guess answer, menebak jawaban. Kemudian ada soal pilihan ganda. Kemudian ada feedbacknya. Kemudian di bagian bawah ada hotspot image. Nah, ini ada hotspotnya. Kemudian kita klik tombol next. Nah, ini halaman ketiga. Ini di sini seharusnya ada video, tapi ini masih loading ya. Selanjutnya, nah di sini ada soal ya, soal pilihan ganda. Nah, kemudian ada soal drag and drop. Seperti ini. Cek. Kemudian ada soal fill in the blank, mengisi bagian yang kosong. Kemudian ada soal esai. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Selanjutnya saya klik tombol next. Nah, berikutnya ada laporan tentang nilai kita, kemudian book progress, halaman yang sudah kita buka, kemudian interaction progress, interaksi-interaksi yang sudah kita kerjakan. Dan hasil aktivitas kita dalam menggunakan media ini bisa di-download laporannya dengan mengklik tombol download yang berada di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita ketik nama kita, lalu kita klik tombol OK. Kemudian kita pilih folder penyimpanannya, misalnya saya akan simpan di desktop. Lalu saya klik tombol save. Maka file laporan tentang nilai dan partisipasi kita dalam menggunakan media tersebut akan tersimpan di file ini. Dan file yang di-download itu bisa dibuka menggunakan aplikasi Lumi. Cara membukanya, kita jalankan aplikasi Lumi. Kita kembali ke halaman depan. Nah, kita membukanya menggunakan menu Lumi Analytics. Nah, misalnya saya klik menu Lumi Analytics. Kemudian saya klik tombol choose folder with Lumi files. Kemudian kita pilih folder yang menyimpan file laporan nilai tersebut. Misalnya tadi di sini, lalu saya klik tombol select folder. Nah, maka file yang menyimpan laporan itu akan ditampilkan seperti ini. Sehingga guru bisa menganalisis nilai peserta didik dan aktivitasnya dalam menggunakan media tersebut. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian tentang cara menggunakan aplikasi Lumi untuk membuat media pembelajaran interaktif. Cukup praktis dan sangat bervariasi sekali kontennya, sehingga dapat kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif yang variatif, menarik, dan dapat mendorong partisipasi peserta didik di dalam proses pembelajaran. Silakan dicoba, dan jika ada kendala atau pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.